Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk membahas materi mengenai kebutuhan pelatihan bagi SDM. Pada materi ini kita akan membahas kebutuhan pelatihan bagi SDM mulai dari landasan perilaku hingga bagaimana seorang individu dapat menjadi seseorang yang kompeten. Landasan perilaku dapat dikategorikan sebagai aktivitas psikis yang dibagi menjadi 4, yaitu perilaku, motivasi, kognisi, dan emosi. Biasanya perilaku ini berkaitan dengan apa yang seseorang lakukan. Kalau motivasi berkaitan dengan motif seseorang, kognisi berkaitan dengan pengetahuan, juga emosi dari setiap individu yang menjadi fundamental pada setiap perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan. Terdapat framework tentang kebutuhan pelatihan untuk SDM. Pertama yaitu adanya globalisasi, yang dimana saat ini sudah menjadi salah satu faktor utama pengaruh dalam kinerja sumber daya manusia. Untuk inputnya sendiri yaitu terdapat industri manufaktur dan jasa, di mana hal tersebut dapat memunculkan psikologi industri dan organisasi, di mana terdapat faktor elemen yang menjadikan hal tersebut berkembang, yaitu psikologi manusia yang termasuk di dalamnya adalah pola pikir, sikap, dan juga tindakan. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan, termasuk di dalamnya moralitas dan mentalitas. Yang ketiga adalah motivasi, kreativitas, inovasi, daya saing, kesungguhan, semangat, dan entrepreneurship. Yang keempat yaitu kepentingan industri, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberdayaan, dan pembinaan. Yang kelima yaitu faktor manusia, termasuk di dalamnya analisis tata kerja dan bagaimana meminimalisir waste. Nah, dari hal-hal tersebut lahirlah sebuah manajemen pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat, dan diperlukan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, dari output PIO ini adalah kepuasan kerja, kepuasan konsumen, keberhasilan organisasi atau perusahaan. Nah, dari hal tersebut biasanya dibutuhkan yang namanya kompetensi. Dan kompetensi ini terdiri dari knowledge, skill, dan attitude, di mana kompetensi ini diperlukan untuk individu agar sukses dalam menangani pekerjaannya. Nah, knowledge ini berkaitan dengan pengetahuan, kalau skill itu berkaitan dengan keterampilan seseorang, dan attitude berkaitan dengan sikap dan kebiasaan. Nah, kompeten dapat diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki serta kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, dapat dan disadari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan. Nah, bagaimana cara seseorang menjadi kompeten? Pertama, yaitu mengidentifikasi bagaimana kebutuhan training ketika seseorang kurang dalam pekerjaannya. Kemudian kedua, merumuskan dan melaksanakan pelatihan teknis. Ketiga, merumuskan dan melaksanakan program pengembangan manajemen. Kemudian mengevaluasi efektivitas program pelatihan tersebut, apakah efektif atau tidak. Setelah itu baru pengembangan karir. Nah, teman-teman, beberapa cara tadi yaitu menjadi seseorang yang kompeten merupakan bagian terakhir dari materi kebutuhan pelatihan bagi sumber daya manusia. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.